Sahabat, kapankah kita di Indonesia akan mengalami hal seperti ini? Yaitu bentuk ekspresi, rasa terima kasih, rasa kecintaan publik luas terhadap pimpinan nasional yang mengucapkan perpisahan karena selesai masa jabatannya. Kapan kita di Indonesia akan mengalami peristiwa ini? Itulah respon pertama yang datang pada saya ketika membaca berita dari The Island. Ini beritanya, judulnya Farewell to Angela Merkel. Kita lihat sedikit berita di sini. 6 menit penduduk bertepuk tangan berdiri, standing ovation, tak henti. Mereka ekspresikan rasa terima kasih kepada sang Perdana Menteri. Saat itu, di bulan Mei 2021, dimanapun publik berada, mereka tepuk tangan, standing ovation, berdiri dengan ekspresi dari hati. Ketika mereka di beranda, mereka tepuk tangan. Di jalan-jalan, mereka tepuk tangan. Ketika mereka di kantor, di hotel, di rumah sakit, mereka tepuk tangan. Dimanapun mereka berada saat itu, di aneka wilayah Jerman, mereka tepuk tangan. Ini peristiwa yang langka sekali. Tanda terima kasih mereka kepada sang Perdana Menteri Angela Merkel yang sudah 18 tahun berkuasa dan sukarela ia turun tahta. Lalu kita mendengar begitu banyak komentar-komentar orang tentang sang Perdana Menteri ini dan apa yang membuat ia begitu dicintai. Mereka mengatakan ini sang Perdana Menteri sudah membawa Jerman pada kejayaannya, pada puncak kejayaannya, dan kemudian ia turun. Selama 18 tahun memerintah, tak terdengar apapun yang bisa dihubungkan dengan cacat moral dari sang pemimpin. Ia tak terdengar bermanuver, membuat arrangement agar mendapatkan fee misalnya dari aneka proyek atau program yang ia inisiasi. Tak terdengar ia membawa keluarga besarnya atau para sahabat-sahabatnya untuk menikmati fasilitas pemerintahan. Ia bekerja tegak lurus dengan pribadi yang lurus-lurus saja. 18 tahun sudah. Di tahun 2015, majalah Time memilih sang Perdana Menteri ini, Angela Merkel, sebagai the person of the year. Karena ia dianggap begitu luas pengaruhnya, terutama ketika ia memimpin Uni Eropa. Bahkan majalah Forbes 10 kali, sekali lagi, 10 kali dalam 10 tahun memilih sang konselor ini, memilih sang Perdana Menteri Angela Merkel ini sebagai the most powerful woman in the world. Ia dianggap wanita yang paling berkuasa di dunia dalam 10 kali dalam waktu 10 tahun. Karena menjadi pengetahuan umum bahwa ia tak hanya Perdana Menteri di Jerman, tapi ia juga de facto pemimpin Uni Eropa. Di negara yang begitu banyaknya, begitu makmurnya di Uni Eropa itu, terdiri dari banyak sekali negara di sana, ada Jerman, ada Prancis, ada Belanda, dan lain-lain. Ia dianggap de facto leadernya. Pemimpin yang de facto, yang nyata. Namun tahukah kita apa yang terjadi dalam kehidupan pribadinya?
Ia dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana, berdua suami. Ia tinggal di apartemen yang sederhana, yang tidak luas-luas saja. Ia bahkan tidak memiliki pembantu rumah tangga. Kita bayangkan seorang wanita yang dianggap terkuat di dunia, dia hidup di apartemen berdua suaminya saja, tidak memiliki pembantu rumah tangga. Wartawan bertanya, lalu siapa yang mencuci bajumu dan baju suamimu? Dia katakan, di malam hari kami berdua rutin menyusun pakaian dan kami punya mesin cuci untuk mencucinya. Dan kami kerjakan acap kali rada-rada tengah malam, karena saat itulah listrik tak banyak digunakan. Dan sangat beruntung sekali apartemen kami dindingnya sangat tebal sehingga tidak terlalu banyak mengganggu tetangga. Kadang saya mengerjakannya, kadang suami saya yang mengerjakannya. Tak punya pembantu. Ia pun dianggap sejak 18 tahun yang lalu selalu memakai busana yang itu saja. Tidak ia explore berbagai aneka busana-busana mahal yang dengan mudah sekali bisa ia dapatkan. Ketika ditanya, wahai sang Perdana Menteri, mengapa sejak 18 tahun yang lalu baju itu saja yang kau gunakan? Nah, ia katakan, saya adalah pegawai pemerintah, saya bukan seorang model dari fashion. Ia tenang saja dan ia merasa kebutuhannya tidak lagi di level itu. Ia juga dikenal sebagai seorang ilmuwan. Jauh hari sebelum terjun di politik praktis, Angela Merkel ini seorang doktor di bidang kimia kuantum. Sebelumnya ia seorang sarjana fisika, lalu doktornya di bidang kimia kuantum. Suaminya pun juga seorang profesor, jadi ia memang dididik dan hidup dan tumbuh dalam lingkungan sains. Banyak juga yang mengatakan suksesnya sang Perdana Menteri ini memimpin karena tradisi keilmuan itu yang ia bawa dalam politik, sehingga ketika ia mengambil kebijakan, mengambil keputusan, ia ambil itu dengan metode-metode yang ketat, yang kecil sekali resiko kesalahannya, yang efisien sekali dalam memberikan manfaat kepada orang banyak, karena ia terlatih dalam membuat langkah-langkah yang metodik, langkah-langkah yang sistematik. Sang Perdana Menteri juga dikenal sebagai seorang fanatik sepak bola yang luar biasa. Kapanpun ia bekerja, jika ada pertandingan, ia stop itu pekerjaannya di kantor, ia sempatkan menonton di TV atau minimal ia dengar secara audio ulasan-ulasan pengamat mengenai jalannya pertandingan sepak bola itu. Bahkan jika ia sempat menonton ke lapangan langsung, setiap kali turun minum atau selesai pertandingan, ia menyempatkan diri datang ke area tempat para pemain-pemain itu bertukar pakaian. Ia sapa mereka di sana, ia ajak bicara, memberi semangat. Jika menang, ia ucapkan terima kasih. Sehingga ia begitu populer di kalangan pemain bola dan juga populer di kalangan penggemar-penggemar bola. Itu sekelumit kisah dari Angela Merkel. 18 tahun penduduk Jerman bersama-sama dengan tokoh ini, dan datang waktunya sang Perdana Menteri melepas jabatannya. Jika ia bersedia dan ia mau, ia bisa saja untuk kembali berkuasa, tapi baginya cukup selesai sudah, ia ingin serahkan jabatan kepada pengganti berikutnya. Kisah penduduk yang melepas pimpinannya dengan begitu penuh rasa terima kasih menjadi kerinduan yang panjang, apalagi jika kita melihat dan membandingkan dengan kisah di Indonesia. Ini apa daya, faktanya demikian.
di Indonesia ini kita mengalami yang apa orang bilang efek raja turun panggung. Kita melihat dalam sejarah pimpinan nasional kita, para pimpinan ini datang ke kekuasaan, datang dalam istana, itu selalu diiringi oleh applause, oleh tepukan, tapi turun dengan desakan dan cemooh. Itulah yang kita sedihkan karena kita mengalami sebaliknya. Apa yang kurang dari Bung Karno, tokoh proklamator ini, tapi ia turun didesak oleh rakyat untuk turun. Apa yang kurang dari Pak Harto, sang bapak pembangunan, tapi ia pun juga turun karena didesak rakyat untuk turun. Lalu Pak Harto diganti oleh Habibie. Habibie membawa perubahan mendasar menuju politik reformasi. Tapi apa yang terjadi di ujung kekuasaan pun pertanggungjawaban Habibie di MPR ditolak. Lalu ia diganti dengan Gus Dur. Ini tokoh yang awalnya sangat dikagumi karena pemikirannya yang sangat pro pada keberagaman, tapi di ujungnya pun ia dipaksa untuk turun. Lalu datang Megawati. Megawati ini juga anak proklamator, tapi apa yang terjadi? Ia pun ditolak dan dikalahkan dalam pemilih presiden berikutnya, dikalahkan oleh menterinya sendiri yang waktu itu SBY, yang juga bertarung dalam Pilpres. Dan apa yang terjadi pada SBY? Memang ia terpilih 2 kali, tapi di ujung periode kedua ketika ia turun, pun turun pula pamornya itu terbukti dengan perolehan partainya. Pada pemilu sebelumnya 2009, partainya memperoleh 20% lebih, tapi 2014 ketika ia turun panggung, partainya hanya memperoleh separuhnya, 10% lebih. Jadi kita lihat pengalaman kita di Indonesia, ketika pemimpin nasionalnya turun panggung, bukan standing ovation yang kita peroleh, bukan orang tepuk tangan di jalan-jalan, di beranda halaman rumahnya, atau di manapun mereka berada tepuk tangan untuk menyatakan terima kasih kepada sang pemimpin, tapi mereka beramai-ramai menghujatnya, beramai-ramai memintanya untuk turun. Apa yang terjadi? Inilah renungan yang penting untuk kita hayati. Belajar dari Angela Merkel, kita tahu bahwa yang membuat pemimpin itu dicintai adalah pemimpin yang otentik. Ia tidak hanya benar-benar membawa satu perubahan yang besar bagi negaranya, namun juga setelah sekian lama tinggal pada kekuasaan, ia tetap tunjukkan personality yang otentik yang memang begitu adanya, yang jujur, yang tegak lurus, yang patuh pada kaidah-kaidah hukum dan hukum-hukum keadilan. Jika tidak, apalagi di era sosial media seperti ini, semua pemimpin yang hanya acting saja, atau semua pemimpin yang mudah sekali tergoda oleh fasilitas kekuasaan, ia pun akan segera nampak kelemahannya. Dan penduduk Indonesia, walaupun kita tahu ini penduduk yang ramah tamah, tapi jika mereka merasakan ada yang salah dalam kekuasaan, ini masyarakat yang tak segan-segan untuk demo turun ke jalan memintanya mundur. Sahabat, itulah lesson, pelajaran yang bisa kita petik dari sang Perdana Menteri Angela Merkel. Ini video saya yang ke-14 di hari working from home yang juga ke-14. 1 hari 1 video. Saya Denny JA. Saya rekam video ini hanya melalui handphone yang sederhana saja, sengaja untuk kita share sebagai satu ekspresi bahwa walaupun kita hanya tinggal di rumah, hanya dengan 1 handphone saja, kita tetap bisa membuat konten-konten kreatif
untuk kita tetap saling berbagi. Salam.